Joy Kids. Yes. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Gereja Anak Joy Kids GPDI Sumedang. Gimana kabar kalian semua? Baik? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi beribadah online di Gereja Anak. Kalian harus tetap semangat. Jangan lupa sekarang siap-siap karena kita mau ibadah. Duduk yang manis, dengar-dengaran, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke? Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Ima berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Kita semua bangkit berdiri ya. Kita bersama memuji Tuhan. Kita tepuk tangan. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita, dan Dia bangkit, dan Dia sudah menyelamatkan hidup kita semua. Tetap bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan lagi dulu dari terbit matahari. Adik-adik harus tetap bersukacita dalam memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai apa? Sampai
Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita sukacita, damai sejahtera-Nya. Kita mau saat ini siap membuka hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. kekuatan untuk hidup kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami, anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang ada untuk tetap taat dalam setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini Tante Poppy mau bercerita masih tentang kisah Yusuf. Nah, tapi siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Cerita minggu kemarin itu yaitu Yusuf sama kakak-kakaknya dibuang ke sumur, lalu Yusuf dijual ke orang Ismail. Nah, sekarang ketika Yusuf sudah dijual kepada orang Ismail itu, dan orang Ismail itu bertemu dengan Potifar. Potifar itu adalah orang Mesir, seorang kepala pengawal Raja Firaun. Dan Yusuf oleh orang Ismail itu dijual kepada Potifar. Ketika di rumah Potifar, setelah dijual, Yusuf
tinggal di rumah Potifar. Dan Potifar sangat mengasihi Yusuf. Dan Tuhan itu selalu menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Karena Yusuf itu orang yang taat, orang yang selalu rajin berdoa sama Tuhan. Sampai ketika di rumah Potifar pun, Potifar sangat mengasihi Yusuf. Karena Yusuf jujur, Yusuf itu rajin, Yusuf itu manis perilakunya. Dan sampai semua harta, semua yang ada pada Potifar itu dipercayakannya kepada Yusuf. Nah, anak-anak, karena Yusuf itu elok parasnya, selain rajin, jujur, parasnya juga elok. Nah, sampai istri Potifar itu sangat suka kepada Yusuf. Setiap hari istri Potifar itu selalu menghampiri Yusuf. Istri Potifar itu selalu mau berbuat jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak mau. Akhirnya istri Potifar itu memfitnah Yusuf. Dia bilang kepada suaminya, kepada Potifar, bahwa Yusuf akan berbuat jahat kepada dia. Padahal yang mau berbuat jahat itu siapa? Istrinya Potifar. Istrinya Potifar mau berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi karena Yusuf dia tidak mau ikut melakukan kejahatan bersama istri Potifar, akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf dan berkata kepada suaminya bahwa Yusuf akan berbuat jahat kepada dia, bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepada istri Potifar. Sampai ketika Potifar mendengar kabar itu, marahlah Potifar. Akhirnya Potifar memerintahkan untuk menangkap Yusuf dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, di situ adalah tahanan raja semua. Nah, ketika Yusuf berada di penjara, Allah masih tetap menyertai Yusuf. Sampai ketika di penjara pun, kepala penjara juga sangat mengasihi Yusuf, sehingga semua dipercayakan kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf itu adalah seorang yang taat, seorang yang baik, seorang yang selalu rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga dimanapun Yusuf berada, Allah tetap menyertainya. Kalau misalkan orang di dalam penjara, pasti mereka kan sedih, ketakutan, tapi Yusuf tidak. Yusuf tetap bersyukur, Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika itu, ada seorang juru roti dan seorang juru minum yang juga dimasukkan ke dalam penjara karena raja murka kepada mereka. Pada suatu hari, juru roti dan juru minum itu mereka mendapatkan mimpi, tapi mereka sedih karena mereka tidak bisa mengartikan mimpi itu. Sampai mereka bercerita kepada Yusuf tentang mimpi itu. Juru minum berkata, aku bermimpi ada 3 karang anggur dan dia memerasnya dan memasukkannya ke dalam piala, lalu menyerahkan piala itu kepada raja. Oh, kata Yusuf, oh, mimpi itu artinya bahwa dalam 3 hari ini engkau akan ditinggikan oleh raja dan engkau akan kembali kepada jabatanmu yang dulu. Engkau akan kembali memberikan piala yang berisi anggur itu kepada raja. Dan Yusuf berkata kepada juru minum itu, apabila engkau sudah bertemu raja, apabila engkau sudah keluar dari penjara ini, ingatlah aku, ceritakan tentang aku ya kepada raja, bahwa Yusuf tidak bersalah. Akhirnya juru minum itu pun kembali ke istana dan kembali melayani raja. Tetapi juru minum itu melupakan Yusuf. Dia tidak ingat kepada Yusuf. Dan ketika juru roti juga bercerita kepada Yusuf bahwa ada 3 bakul berisi penganan makanan untuk diserahkan kepada raja, tetapi burung-burung memakannya. Dan Yusuf menjawab, oh, mimpimu ini bahwa dalam 3 hari ini juga engkau juga akan ditinggikan oleh raja, tetapi engkau akan digantung dan burung-burung akan memakanmu. Dan apa yang terjadi? Ternyata juru roti itu memang
dia keluar dari penjara itu, tetapi dia digantung oleh raja dan akhirnya burung-burung memakannya. Jadi apa yang diartikan mimpi mereka oleh Yusuf itu benar, tetapi juru minum itu lupa, dia tidak ingat dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita melihat bahwa Yusuf itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yusuf itu adalah orang yang selalu rajin berdoa, selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Dia tidak pernah mengeluh, sehingga Allah itu selalu setia dan menyertai Yusuf. Anak-anak, kalian mau tidak selalu disertai oleh Tuhan? Nah, kalau kalian mau disertai oleh Tuhan dimanapun, ketika kalian sedang menghadapi ujian di sekolah, ketika kalian sedang sakit, ketika kalian sedang menghadapi kesulitan seperti Yusuf, kalian harus selalu taat dan setia kepada Allah, kepada Tuhan. Kalian harus selalu rajin berdoa, harus selalu rajin baca Alkitab, harus selalu rajin memuji Tuhan. Pokoknya kalian harus selalu melakukan hal-hal yang selalu menyenangkan hati Tuhan, supaya Allah selalu menyertai kalian seperti Yusuf. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menjadikan anak-anak yang seperti Yusuf, menjadi pribadi yang seperti Yusuf, yang selalu taat, setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah diingatkan Tuhan Yesus untuk kami selalu taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak takut, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tugas minggu ini kita mengirimkan
mengirimkan foto atau video mengenai cita-cita adik-adik. Boleh adik-adik menggambarkan foto-foto yang berhubungan dengan cita-cita kalian atau video kalian menceritakan cita-cita kalian. Kakak tunggu ya sampai minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah beribadah online. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga tadi udah lihat siapa aja yang udah mengirimkan ayat hafalannya. Semuanya foto-foto keluarga kalian juga udah dikirimin ya. Nah, kalian juga minggu depan tetap kirimkan ayat hafalannya ya ke kakak-kakak sekolah minggu atau ke grup kalian masing-masing. Oke, semoga kalian sehat selalu di rumah, tetap semangat sekolahnya. Kalian juga harus dengar sama mama dan papa ya. Terima kasih adik-adik Joykit GPDI Sumedang. Joykit, yes, Joykit, yes, yes, yes. Shalom, Tuhan Yesus